welcome back to my channel. Gitu di channel gue, Stefan Animal Planet. Ada konten gue, Stefan Foy, Stefan Situbo ya. Nah, pada konten kali ini gue pengen nunjukin nih gimana kolam koi gue setelah running. Ini kurang lebih udah running seminggu. Kalau mau dibilang media filternya juga belum begitu matang ya, tapi ikannya udah aman. Ini sama sekali nggak ada yang mati, loncat atau sakit. Itu karena bisa kalian nanti lihat di video gua tentang gimana cara penanganan kolam baru jadi supaya tidak terjadi sindrom kolam baru pada kolam koi kalian. By the way, ini gua nge-shoot malam jadi agak gelap. Nah, ini kelihatan ya, ikannya berenang-renang, sehat. Meskipun populasinya banyak, tapi airnya bisa tetap jernih. Bahkan ini tetap gue kasih makan pagi dan malam, tapi airnya tetap jernih dan aman. Bahkan even kolamnya belum atur dan populasinya padat gitu. Nah, ini semua bisa dilakukan ya kalau kita udah memahami prinsip filtrasi daripada air ikan gitu. Jadi memang prinsip dasarnya dalam memelihara ikan itu memelihara air ya. Nah, mungkin bagi para penghobi ikan, hobis yang udah lama main ikan, bukan menjadi suatu masalah ya buat ngerawat air karena udah segudang pengalaman dan sangat banyak peristiwa yang mengajari sehingga udah terbiasa untuk menangani kalau ada hal-hal tertentu yang terjadi di kolamnya. Tapi buat newbie gimana nih? Nah, kalau saran dari gua pribadi ya jangan sampai maksudnya nggak perlu jadi senior ikan dulu sampai maksudnya melakukan kesalahan supaya jadi ngerti tentang ikan gitu. Nggak perlu seperti itu ya. Misalkan harus mati banyak ikan dulu, harus gimana, itu nggak perlu. Karena kan kalau kita bisa ngerti tanpa menimbulkan kerugian yang begitu banyak, kenapa enggak gitu. Nah, caranya itu harus ngerti tentang prinsip dasar memelihara ikan. Jadi prinsip dasarnya sebenarnya mudah, yaitu adalah merawat air. Dan kalau kita juga harus mengenali lagi yang namanya prinsip daripada kalau koi itu selain airnya bersih, sirkulasi airnya juga mesti bagus gitu ya. Jadi kolam ini meskipun minimalis, tapi sirkulasi airnya bagus. Selain menggunakan waterfall untuk menambah pasokan oksigen, di bawahnya juga itu terdapat pipa ini ya, arus, sehingga airnya ini kalau teman-teman lihat tuh kayak ada arusnya gitu ya, sehingga ikannya itu nggak diem di satu titik tuh, biarpun kolamnya kecil gitu ya. Nah, sama juga yang harus diperhatikan kalau buat kolam koi itu harus agak dalam gitu. Meskipun kecil nggak apa-apa, karena kan lahan mungkin nggak semua punya lahan yang besar ya rumahnya gitu. Tapi itu nggak jadi masalah asalkan kolam itu bisa didesain cukup punya kedalaman gitu ya. Ya mungkin minimal kalau naik ke atas kayak gini 80 cm gitu. Atau kalau digali yang bagus ya di atas 1 meter lah gitu. Kalau pengen koinya bisa sampai jumbo, kalau perlu kedalaman kolam tuh bisa sampai 1,5 meter up gitu. Nah, ini kurang lebih gini aja. Untuk arus atasnya tuh pakai aerator. Jadi di bawah itu ada kayak uniring ya, uniring yang dihubungkan ke selang aerator. Pakai aerator gitu aja. Ini bercabang juga buat ke filter biologis. Tuh. Dia basicnya standar nih, coba cuman karena agak gelap mungkin kalaupun saya tunjukkan filtrasinya agak kurang kelihatan gitu. Mungkin next ya kalau nonton siang-siang bakal saya tunjukin media biologinya, mekanisnya apa, serta penyusunan di chambernya gimana. Ini kalau mau dilihat, lihat kolamnya segini kan, udah chambernya cuma segini aja.
gitu. Tapi airnya jernih dan ini dikasih makan. Nah, cuma mungkin teman-teman bisa ngeliat kayak masih ada busa-busa ya, suka ada busa-busa tuh. Ini adalah ciri yang menunjukkan bahwa kolam itu filtrasinya belum matur. Tapi meskipun belum matur airnya jernih tuh. Karena kalau misalkan udah matur, kolam tuh di sirkulasi airnya udah banyak bakteri baik, nitrifikasi maupun pokoknya kan dari nitrit ke nitrat gitu ya, dari nitrat tuh pokoknya bakteri nitrifikasi gitu ya, gue agak lupa juga urut-urutannya itu, pokoknya dirubah sampai jadi nitrat, itu zat yang gak berbahaya buat ikan. Jadi dari amonia ke nitrit, lalu dari nitrit dirubah ke nitrat, jadi itu ada 2 jenis bakteri itu. Nah itu kalau di kolam ini udah tersebar secara merata, harusnya setelah turun air dari waterfall busa nih bakal hilang, jadi cuman paling di sana aja. Nah, ini menandakan kolam ini usianya masih baru. Tapi biarpun baru, kalau udah paham konsep filtrasi, ikan bakal aman, pasti aman. Lihat populasi sebanyak gitu. Ini coba gue liatin. Nah ini ada lampu UV. Ini boleh dibilang filtrasinya basic banget, standar banget. Media yang digunakan juga nggak begitu ekspensif lah, kalau mau dibilang standar aja. Di sini ini lampu UV, ini nggak boleh kelihatan ya, itu bisa bikin pedih mata. Ini di bawah, pokoknya dari bawah tuh full jaring nelayan chamber 1, air tuh masuk dari bottom drain dan masuk juga dari skimmer ke chamber 1 lewat bawah. Di bawah tuh full jaring nelayan gitu, 6 kilo sekitar, kalau nggak salah 4 kilo, habis itu dikasih matala seukuran kotak chambernya gitu ya, 3 biji. Terus di paling atas karena masih ada space, ini dikasih kristal bio. Ini kristal bio. Kalau ini di bawah ini cuman pakai batu gombong nih, atau batu apung, full batu apung ke bawah. Tapi di paling bawah banget itu gue pakai Vivaria sebanyak 6 liter kalau nggak salah, Vivaria Biobol di bawahnya. Nah itu gak terlalu mahal tuh, cuman gocap gitu seliter kalau dibandingin kayak kristal bio gini ya. Ini dulu bekas kolam ini sebelum ditinggiin, jadi gue pakai lagi kristal bio tuh. Nah sisanya karena mahal untuk menuhin, ya udah gue pakai batu apung aja. Sama di sini ada karbon aktif, lampu UV, sama yang paling bawah oyster 1 kilo. Udah itu aja. Sistem filtrasinya simple banget. Dari bottom drain, dari bottom drain, BD satu doang di tengah. Ini semua nurun ya, nurun ke BD gitu, nurun bottom drain. Dari skimmer masuk ke bawah, dari bawah naik ke atas, masuk ke chamber 2 dari atas, nggak ada pipa apa-apa. Udah turun ke bawah, di bawah nih ini sekatnya cuma pakai 1 ubinnya agak naik, jadi di bawah tuh ada lubang masuk ke chamber 3. Jadi harusnya cuma gini doang, dari situ masuk, naik ke atas, terus turun ke bawah, seret, udah, terus pakai pompa didorong ke waterfall di sana. Simpel kan? Tapi hasilnya boleh diadu lah ya, boleh diadu. Tapi karena berhubung kolam ini masih baru, belum atur, sehingga ini harus tutup lagi soalnya ada lampu UV ya, nyakitin mata. Sehingga ya masih ada busa-busa gini aja. Kalau mungkin berani 1 bulan dari sekarang berani nunjukin lagi untuk next video, mungkin baru berani nunjukin ya kalau kalau busa-busa ini udah nggak ada gitu. Tapi nggak menjamin juga, karena maturnya media tuh berbeda-beda gitu ya, karena ditentukan juga dari frekuensi si ikan ini buang kotoran. Jadi kalau kadar amoniaknya di kolam itu dikit pada kolam yang baru, otomatis pembentukan bakteri pengurainya itu juga akan lama gitu. Tapi di kolam baru itu kan resiko kalau ikannya banyak, amoninya tinggi, sementara filternya nggak begitu kuat-kuat amat. Nah, mungkin ini tips bisa diikutin, bisa nggak, dengan model filtrasi seperti ini bisa nge-cover ikan sebanyak ini
di kolam yang kecil ya, nggak gede tuh. Intensitasnya banyak dan kasih makannya, kalau gue boleh jujur ya, karena gue suka juga dengan ikan, saat proses ngasih makannya nggak dikit-dikit nih, lumayan loh. Kayak sekali ngasih makan bisa 2 genggam gitu tuh. Tapi untuk saat ini baru makannya cuma di pagi sama sore mau ke malam gitu. Nanti mungkin kalau udah matur bisa 4 sampai 5 kali sehari ya gitu guys. Karena pada dasarnya ikan tuh kalau mau cepet gede juga dipuspakan gitu. Tapi jangan pernah coba-coba melakukan itu kalau kolam kalian belum matur tuh. Yang dimaksud dengan kolam tuh matur apa? Yaitu tadi media-media yang batu-batu yang kita beli ini biologis ya, biologis, utamanya biologis ya. Itu dia udah terisi bakteri pengurai, udah hidup bakteri pengurai di situ. Jadi air yang lewat tuh amonianya langsung dirubah jadi nitrat gitu. Nah nitrat itu nggak berbahaya, dia kalau larut dalam air buat ikan ini dia nggak berbahaya gitu. Ini kurang lebih itu aja. Nanti mungkin next bakal nge-shoot pas siang ya biar kelihatan gimana kondisinya. Ini karena sempetnya baru pas malam aja. Oke guys, mungkin sekian. Boleh banget bantu like, komen juga di video ini. Jangan lupa juga subscribe buat bantu terus supaya gue tetap semangat kontennya, bikin video tentang animal tentunya buat kalian semua. Oke, thank you for watching. Have a good day.